Pengolahan data kependudukan merupakan proses kegiatan yang dilakukan orang atau badan hukum. Tujuan utama pengolahan data kependudukan adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, sensus, dan survei penduduk. Fungsi pengolahan data antara lain pelaksanaan proses aritmatika dan logis untuk data. Peran fungsi analisis data kependudukan adalah sebagai basis data rujukan untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran. Pengolahan data secara umum memberikan beberapa manfaat seperti dapat meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan analisis data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ada dua tahapan kegiatan pengolahan data kependudukan. Kedua tahapan itu sebagai berikut. A. Proses pengolahan prakomputer yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan dokumen merupakan proses penerimaan dan memeriksa kelengkapan hasil pencacahan. B. Proses pengolahan data dengan komputer. 1. Instalasi program pengolahan. 2. Entry data atau perekaman data, yakni proses pemindahan data dari fisik menjadi data digital. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan kohort berkaitan dengan kuantitas dan waktu terjadinya peristiwa demografis. Yang kedua adalah pendekatan waktu. Analisis dengan pendekatan waktu mengatasi keterbatasan utama analisis dengan pendekatan kohort. Selanjutnya masuk ke dalam komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis data kependudukan. Komposisi penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. A. Usia belum produktif, kelompok umur kurang dari 14 tahun. Usia produktif, kelompok umur 15 hingga 64 tahun. Sedangkan usia tidak produktif, kelompok umur lebih dari 64 tahun. Bisa dilihat untuk contoh soal rasio ketergantungan sebagai berikut. Selain komposisi penduduk berdasarkan usia, ada juga komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida ini hanya terjadi di suatu wilayah atau negara yang memiliki jumlah angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Tingkat atau jumlah kelahiran hampir sama atau seimbang dengan jumlah kematian, sehingga piramida ini disebut dengan piramida stasioner. Piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida ini menunjukkan jika jumlah kelahiran lebih rendah dibandingkan jumlah kematian. Atau dapat dikatakan jika piramida ini bersifat konstruktif. Dari diagram ini dapat dikatakan jika terjadi penurunan tingkat kelahiran sehingga wilayah atau negara ini mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Ciri-ciri piramida penduduk tua yaitu 1. Jumlah penduduk kategori usia muda sangat kecil. Jumlah penduduk tertinggi berada pada usia dewasa. Pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Jumlah penduduk muda lebih kecil dari jumlah penduduk tua. Dan yang terakhir, dari tahun ke tahun jumlah penduduk berkurang. Untuk gambar piramida penduduk tua atau konstruktif juga bisa dilihat bagaimana perbedaannya. Untuk piramida ekspansif, ini bentuknya seperti kerucut. Jadi angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian.